Semua pasti ingin hobi yang dilakukannya bisa menghasilkan uang. Dan setiap orang memiliki hobi yang bermacam-macam. Tidak selalu satu hobi langsung mendapatkan uang. Terkadang perlu dikombinasikan dengan hobi lain yang berkaitan, atau dengan terpaksa mempelajari sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka, karena memang sumber penghasilan yang kita targetkan membutuhkan keahlian tersebut. Contohnya YouTuber gaming deh misalnya. Bermula dari hobi bermain game, kemudian ingin berpenghasilan, akhirnya terjun di dunia YouTube. Nah, sebelum menjadi sebuah video, kita dituntut bisa rekam layar atau belajar software streaming. Nah, ternyata main game saja itu tidak seru. Kita dituntut untuk bisa merespon atau bahkan bercerita sambil bermain game. Setelah video jadi, masih kita dituntut perlu bisa skill editing dasar seperti crop, cut, baik video ataupun gambar untuk keperluan thumbnail. Belum lagi ditambah SEO metadata untuk YouTube itu sendiri, yang pada akhirnya tidak bisa satu hobi berdiri sendiri untuk bisa menghasilkan uang. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita ya teman-teman, hobi-hobi yang bisa diuangkan, khususnya ini hobi saya teman-teman. Hobi saya itu ya editing gambar video, scrolling browsing, hobi pengajian, bahasa Inggris, baca buku, ngulik-ngulik AI begitu, ngulik-ngulik cara menghasilkan uang dari internet, ya begitu-begitulah teman-teman. Saya teringat waktu itu saya sedang hobi edit gambar dan video menggunakan CorelDRAW dan After Effects. Kemudian teman saya ingin melaksanakan acara hajatan nikahan. Dia tanya sama saya, apakah saya bisa membuat undangan online. Waktu itu teman-teman, undangan online ini undangan video itu loh, bukan bentuk undangan web. Saya bilang saya tidak bisa. Dia memaksa. Akhirnya saya coba dan hasilnya ternyata tidak mengecewakan. Itu menjadi portofolio undangan online pertama saya, hingga datang pesanan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang kedua teman-teman, saya mau cerita lagi. Saya itu sangat suka ini pengajian, karena saya suka edit gambar dan video. Saya buat quotes gitulah. Saya buat nasihat-nasihat Islami. Kemudian saya buatkan akun Instagram sendiri. Belum terbesit waktu itu bisa menghasilkan uang dari sini. Di sisi lain, kegiatan itu saya teruskan untuk menyalurkan hobi edit video dan gambar tadi. Nah, suatu ketika saya suka ngulik cara mendapatkan penghasilan online. Ini beda lagi ya. Salah satunya adalah dengan berjualan di marketplace. Setelah saya ulik-ulik, ada yang menyarankan berjualan di marketplace. Belajarlah saya cara berjualan di marketplace. Bahkan sempat membeli ini sebuah e-course yang harganya mahal teman-teman, untuk kelas perekonomian saya waktu itu. Saya diarahkan untuk dropship, tapi gagal. Saya kepikiran, saya kan punya Instagram untuk upload nasihat-nasihat. Nah, akhirnya saya membuat produk yang relevan dengan audiens Instagram yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, kemampuan saya waktu itu edit gambar, ternyata output produknya adalah kalender, poster, kaos, ditambah dropship produk yang relevan dengan audiens Instagram tadi. Saya arahkan semuanya ke marketplace. Nah, sekarang yang ketiga teman-teman, marketplace itu kan naik turun teman-teman ya, penghasilan kan jadi nggak stabil gitu. Nah, saya berniat mencari peluang lain. Saya memilih YouTube teman-teman, karena saya melihat banyak sekali ya orang berpenghasilan dari YouTube. Saya belajar di sana. Awalnya meraba-raba teman-teman, topik random nggak jelas, reuploader gagal monet berkali-kali. Bahkan saya sempat
bikin videonya ya. Kalau teman-teman mungkin mau lihat silakan. Sampai akhirnya saya menemukan titik temunya. Kembali saya kaitkan dengan audiens Instagram dan sukses teman-teman. Monetisasi, bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dari YouTube saya arahkan lagi ke marketplace. Jadi Instagram, marketplace, YouTube saling berhubungan, saling menguatkan satu sama lain teman-teman. Nah, ada hobi-hobi lain yang tidak berkontribusi secara langsung dalam menghasilkan uang. Seperti bahasa Inggris, membantu saya mencari informasi lebih mudah di YouTube, di mesin pencari. Hobi ngulik juga, hobi ngulik AI, memudahkan dalam menemukan ide baru, teman bercerita, percepatan dalam banyak hal, editing, manajemen waktu. Ya, sesimpel mencari ide di ChatGPT lah teman-teman. Nah, kemudian hobi baca buku ini juga memperkaya kosakata teman-teman, menajamkan nalar, dan masih banyak lagi. Tadi itu teman-teman adalah contoh kecil yang saya lakukan, terdengar mudah untuk diceritakan, tetapi berdarah-darah teman-teman. Untuk bisa menghasilkan uang ini butuh kesabaran, butuh telaten untuk menaiki satu tingkat ke tingkat berikutnya. Setiap orang memiliki hobinya masing-masing. Temukan hobi kalian, terus pelajari hal baru sampai kesempatan itu datang. Yang sedang marak sekarang itu AI teman-teman. Silakan tonton, saya juga pernah membuat sebuah video tentang AI. Saya pernah bikin animasi dua animasi yang bisa ngobrol. Itu juga ada, silakan ditonton teman-teman. Jadi saran saya, hobi saat ini, hobi apapun itu pasti akan bisa menghasilkan. Walaupun tidak secara langsung hobi itu sendiri masih perlu dikaitkan, dihubungkan dengan hobi-hobi yang lain. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.